Oke, sudah direkam teman-teman. Sebentar. Ya, saya share screen. Sebentar. Oke, sudah terlihat ya teman-teman. Yang pertama dari Sangayu Putu Eva Indrayani. Jadi satu kelompok dengan Putu Cynthia Dewi dan juga Febri ya. Oh ya, nanti. Mungkin file Word-nya seperti ini ya. Kita coba pelan-pelan cek. Oke, jadi judulnya tentang e-office ya. Jadi di sini kalau kita baca dengan cepat, sebenarnya latar belakang sudah lewat sih ya, sudah terakomodir semua. Mungkin bisa saya skip aja. Yang jelas permasalahannya juga sudah muncul, yaitu lama waktu tunggu pengajuan berkas untuk tiap proses pengadaan barang dan jasa gitu. Jadi itu bisa diatasi dengan menggunakan sistem e-office. Jadi nanti segala jenis surat menyurat dari PPK, penjabat membuat komitmen segala macam itu yang awalnya menggunakan berkas manual. Nah, secara pelan-pelan berkas manual ini akan diganti dengan menggunakan sistem paperless seperti itu. Jadi kurang lebih perancangannya seperti itu yang ditangkap dari latar belakang. Selanjutnya tinjauan perusahaan. Oke. Nah, untuk struktur seperti ini ya mungkin masukan untuk teman-teman di tim kerja prakteknya Sangayu. Untuk struktur mungkin panahnya bisa dihilangkan ya, karena biasanya untuk struktur itu emang tidak menggunakan garis panah seperti ini. Jadi hanya garis biasa saja kayak gitu. Oke, alasan kerja praktek sudah. Karena di sini jatuhnya halaman ganjil, maka di sini halaman genap, sekarang halaman ganjilnya ini. Oke, saya nggak tahu mungkin di Word-nya saya yang seperti ini ya. Kalau tidak salah di sini harus diganti jadi 3.1 ya, jangan angka Romawi yang dipakai. Nanti mungkin bisa diperbaiki. Ya mungkin saya kasih komentar di sini. Perhatikan penulisan subbab gunakan 3.1 kan. Nah, ini yang pertama catatannya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, biasanya di bab 3 ini memuat segala hal tentang landasan teori-teori yang digunakan di pembuatan laporan penelitian seperti itu. Nah, memang spesifik di sini untuk kerja praktek dia jatuhnya di bab 3 ya. Seperti ini. Oke, event list, PDM, CDM, oke. Kemudian langsung ke analisis perancangan. Analisis dan perancangan, oke. Data primer, metode wawancara. Oke, data sekunder ini. Oke, ini berkas untuk permohonan tender. Ya, mungkin masukkan aja. Jadi kalau ada case seperti ini gambarnya ini dibuat terpisah aja untuk kelompoknya Eva. Jadi kalau kayak gini visibility-nya tidak kelihatan. Jadi kita tidak tahu ini sebenarnya gambar apa kayak gitu. Nanti mungkin bisa dibuat terpisah ya. Satu gambar ini cukup besar, di bawahnya juga kayak gitu. Kemudian untuk gambaran umum sistem, menurut saya sudah cukup kompleks ya. Nanti bisa dibuatkan di lampiran agar nanti lebih bisa terbaca sebenarnya gambaran umumnya seperti apa. Oke, kebutuhan fungsional dan non fungsionalnya. Kemudian analisis nanti akan dibuatkan ini. Oke, kebutuhan pengguna, kelayakan sistem dan perancangan sistem.
Nah, mungkin ini sih perlu di cross check lagi. Pada perancangan sistem dapat dijabarkan pemodelan sistem yang akan dari satu ini mungkin kurang pas sebagai sebuah subbab ya, karena cuma satu kalimat. Mungkin yang mau diangkat di sini itu adalah kalau kalau saya boleh bersaran, ini kebutuhan non fungsional kan sudah A, B, C, D. Setelah itu berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka antarmuka nantinya perancangan sistem nantinya akan dibagi menjadi berapa subbab proses. Nah, mungkin ini satu blok kalimat ini masuk di bagian ini perancangan sistem ini 4.4. Nanti coba diperhatikan. Koreksi saya kalau saya salah, tapi mungkin maksudnya itu. Selanjutnya kita masuk ke ya event list. Yang biasanya dicek sama penguji di event list itu adalah memastikan tidak ada hapus ya, tidak ada penghapusan data. Oke. Oke, ya sekali lagi ini masalah visibility aja, keterbacaan. Jadi bisa diakali dengan mengurangi jarak garis-garis ini ya. Panah-panahnya ini terlalu lebar sehingga menyebabkan tulisannya menjadi sangat-sangat kecil dan tidak terbaca. Atau solusinya selain ada laporan di sini, nanti dimasukkan lagi di bagian lampiran. Nanti pada bagian lampiran itu akan dijelaskan lagi lebih jelas gambarnya kayak gitu. Oke, flowchart login, flowchart untuk berkas standar. Oke, konteks diagram ya. Biasanya yang dicek di konteks diagram oleh penguji adalah memastikan kalimat atau kata yang digunakan di setiap panahnya adalah kata benda. Jadi case-case seperti ini, seperti login misalnya, saran saya data login digunakan karena login itu adalah kata kerja. Jadi sebaiknya di sini data login seperti itu. Oke, dan yang kedua yang biasanya dicek adalah ini ya, ada 1, 2, 3, 4 entitas. Otomatis di sini ada 1, 2, 3, 4 dan ajaibnya nambah lagi satu entitasnya. Nah, ini harusnya entitas yang ada adalah Pokja, verifikator, subak, dan kepala UKPBJ. Tapi tiba-tiba di ini ya, di diagram konteksnya ada 4, verifikator, kasubag, kepala, dan pokja pemilih. Terus tiba-tiba di sini verifikator, kasubag, kepala, ada PPK lagi, dan pokja pemilih. Nah, ini harusnya ini sinkron jumlah entitas antara di diagram konteks dengan di level 0. Karena dari diagram konteks ini, diagram konteksnya kita buka, itu muncul detailnya ini, harusnya entitasnya tidak berubah jumlahnya. Jadi saran saya, kalau memang PPK itu memberikan data dan info PPK, data PPK ke sistem, mungkin datanya berupa tanda tangan atau apa gitu ya, seharusnya di konteks diagram juga masuk entitas untuk PPK-nya. Jadi antara konteks diagram dengan DFD level 0-nya itu selaras seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ini level data, mengelola data administrasi umum. Nah, ini kita bisa lihat di sini mengelola data admin, mengelola data kasubag bagian, mengelola data dan mengelola data PPK, mengelola data pokja pemilih, mengelola data laporan. Nah, secara ajaib muncul DFD level 1 untuk mengelola data administrasi umum, padahal sama sekali tidak ada proses tersebut di atasnya. Nah, mungkin kalau saya tangkap di sini adalah admin umum. Saya cek lagi di atas admin umum itu mungkin verifikator ya maksud. Nah, untuk rekan teman-teman di timnya Eva, Febri,
saya minta tolong biar entitas ini konsisten ya. Kalau misalnya disebut sebagai verifikator strip pengadministrasian umum, ini harusnya sampai di level-level di bawahnya tidak berubah. Harus tetap namanya verifikator strip pengadministrasian umum. Jadi kita sama sekali tidak boleh melakukan perubahan terhadap nama itu. Jadi ini mungkin bisa diperbaiki nanti untuk DFD-nya. Oke. Kemudian berkas tender, sekali lagi di sini ada mengelola data berkas tender, teman-teman. Otomatis di sini harusnya ada mengelola berkas tender, tapi tidak ada pun satu proses yang namanya mengelola berkas tender. Tiba-tiba muncul di level 1 namanya mengelola berkas tender. Nanti mungkin bisa dicek lagi. Dan mengelola data laporan. Oke. Kalau saran dari saya, misalnya di level 0 kita punya, oke, login mungkin nggak usah dijabarkan ya. Kita punya satu mengelola data admin, kemudian subbagian ini 1, 2, ada 6. Otomatis untuk level 1-nya juga ada 6, seperti itu. Nah, itu disesuaikan lagi dengan event list yang sudah disusun. Jadi di cross check lagi dengan event listnya. Nah, seperti ini. Mengelola data subbagian, mengelola verifikator, mengelola ini, mengelola data calon pengaju tender, data pokja pemilih, dan data laporan. Nah, tolong semuanya konsisten ya dari event list sampai ke apa namanya tadi, sini, ke sini. Ini sesuaikan dengan event list yang ada. Kemudian di level satunya disesuaikan juga dengan sub event listnya. Di sini ada mengelola data administrasi umum. Nah, di atasnya nggak ada. Di sini ada mengelola data pengajuan tender. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 proses di dalamnya. Nah, itu harus sama dengan yang ada di event list. Jadi laporannya sinkron dari atas sampai bawah. Nah, mungkin itu sebagai masukan untuk kelompoknya Eva. Kemudian untuk CDM dan PDM ini kita coba cek, ada data administrasi, data PPK-nya, kemudian data laporannya. Nah, kalau dari segi cerita yang diceritakan, yang mana tentunya sistem yang dibuat ini akan ada jenis kegiatan, nama tendernya, dan juga dokumen-dokumen yang diupload di sistem untuk tender yang dilakukan. Nah, tentunya dari sana kita bisa memprediksi bahwa harusnya ada tabel-tabel untuk memfasilitasi atau menyimpan data tender tersebut. Namun di case laporan ini sama sekali belum muncul. Nah, itu minta tolong untuk di cross check lagi untuk struktur tabelnya, mungkin bisa diperbaiki agar ditambahkan data tender tersebut. Nah, kemudian untuk struktur tabel, oke, saya mungkin lewati dulu karena di atasnya gini ya, akan masih diperbaiki ya. Kemudian untuk user interface, saya nggak masalah sih user interface-nya, hanya saja namanya juga perancangan, harusnya visi misi ini nggak perlu ditulis, yang perlu ditulis cuma kotak-kotak doang, nggak perlu isi gambar, nggak perlu isi warna, jadi benar-benar hanya wireframe, hanya kotak saja, sini juga kotak-kotak dan nama menunya saja kayak gitu. Tapi ini effortnya sudah lumayan, bikin sampai seperti ini, ya udahlah kita biarkan aja, nggak usah diperbaiki dulu. Nanti mungkin fokus perbaikan di DFD-nya dulu ya. Kemudian untuk skenario pengujian sudah dibuat dan sudah cukup lengkap. Oke, biasa kalau daftar pustaka nih pastikan namanya sesuai abjad. Kemudian ini Kusnendi ini saya jarang sih melihat ada gelar kayak gini sih yang ditulis ya. Coba nanti di cross check dulu. Biasanya sih nama belakangnya taruh ke depan, tapi kayak Abdul Kadir tuh Kadir luar koma Abdul kayak gitu. Coba nanti dicek lagi. Oke, tapi ini sudah cukup oke ya. Nanti untuk finalnya sudah bisa diperbaiki. Habis itu dikumpulkan
kumpulkan di laporan final. Nah, selanjutnya adalah laporan dari sama. Oke, Cynthia juga sudah. Terima kasih untuk kelompoknya Eva. Jadi sekali lagi segala jenis masukannya saya tolong diterima sebagai sebuah masukan untuk membangun lagi laporan teman-teman biar lebih bagus. Kalaupun nanti case-nya adalah pembimbing teman-teman sudah meng-ACC dan sudah dibilang bagus sekali, saran saya boleh diterima, enggak juga nggak apa-apa. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Ari Suryanita. Jadi dengan judul Rancang Sistem Informasi Point of Sale Penjualan Obat pada Apotek Kawan Agung Pharma dengan berbasis web. Mungkin kata dengannya bisa dihapus aja sih, langsung berbasis web gitu aja ya untuk rekan Putu Ari Suryanita. Oke, kemudian ya ini mungkin oke, sudah cukup banyak. Oke, bab 1 mungkin tidak begitu banyak yang bisa saya bahas lagi. Yang jelas dari laporan bab 1 ini, insight-nya adalah kita tahu permasalahan yang ada di sana, yaitu dari penjualan yang mencapai 16 juta, tapi belum juga memiliki sistem, dan catatan daftar penjualan juga nota transaksi yang dibutuhkan kurang akurat, sehingga masih menggunakan proses mencatat catatan penjualan tidak tersimpan dengan baik. Oke. Nah, untuk memudahkan pekerjaan ini, maka muncul solusi untuk membangun berbasis web seperti itu, sehingga penelitiannya mengambil topik ini. Kemudian untuk batasan masalah, tujuan penelitian, oke, saya skip dulu, menurut saya sudah cukup. Kemudian tinjauan umum apotek, oke, ini untuk bab 2, yaitu untuk bisa mencapai sekian luas. Oke, ini lokasi ya, sarana prasarana, daftar nama obat, daftar harga check up, struktur apotek. Mungkin ini bisa dihapus saja ya, sepertinya tidak perlu mencantumkan daftar nama obat di laporan kerja praktek. Biasanya sih ya data umum, kalau memang nggak ada sejarah, nggak usah dipaksakan untuk dibuatkan sejarah-sejarahnya. Kemudian visi misi oke lah, tapi nggak juga nggak apa-apa. Yang mungkin perlunya lokasi, kemudian uraian pekerjaan yang mereka lakukan, nah seperti ini, dan alasan untuk memilih kerja praktek. Jadi mungkin bisa di skip untuk list data obat ya. Kemudian untuk bab 3, di landasan teori, kita mulai dari teori tentang perancangan, sistem, karakteristik sistem. Oke. Nah, mungkin di bagian karakteristik sistem ini kalau ketemu gambar karakteristik sistem yang ada interface, input, environment, boundary, menurut Butahean gitu ya, itu silahkan teman-teman gambarkan kalau emang ada gambarnya. Kemudian untuk informasi penjelasannya ini, oke, mungkin bisa di breakdown lagi penjelasan masing-masing ini yang kayak gimana disebut dengan relevan, akurat, tepat waktu, seperti itu boleh, nggak juga nggak masalah. Oke, apotek, obat, kemudian iya, muncul dasar teori tentang perbedaan mesin kasir dengan point of sale. Sedangkan point of sale ini. Oke. Dan cara kerja ini Laravel karena nantinya dibangun dengan Laravel. Oke, masuk database, komponen database. Oke, cukup lengkap. Untuk bab 3, ya pembahasan ini juga masuk. Detail sekali, tabel. Iya, oke. Rapi, oke. Kemudian DFD. Nah, saya lupa ngecek. Tapi untuk teman-teman tabel
itu di atas ya. Kalau gambar baru di bawah gambar. Coba kita cross check bareng dengan template ya. Kalau tidak salah, misalnya seperti ini, nama tabelnya di atas. Ya, untuk rekan Putu Ari Suryanita, nanti coba silakan dicek lagi. Oke, good. Analisis perancangannya seperti ini. Oke, ada wawancara. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada hal-hal seperti ini, seperti laporan penjualan yang kiranya datanya agak sensitif kayak gitu, itu enggak masalah sih teman-teman untuk sensor-sensor dikit kayak gitu. Misalnya ada data customer, data nomor HP-nya di sana atau apapun itu yang menurut teman-teman kayaknya kayaknya nggak enak untuk ditampilkan gitu misalnya, ya nggak apa-apa teman-teman, tutupin aja sedikit-sedikit, nggak masalah. Kemudian untuk kepustakaan, oh ya oke lah. Tapi menurut saya tidak perlu sih sampai memprint screen jurnalnya. Bisa kok disebutkan aja judul jurnal yang digunakan, karena toh juga ini kita sudah masuk di bab 4. Jadi di bab 4 itu memang kita tidak perlu lagi menjelaskan tentang apa itu data sekunder gitu. Karena penjelasan data sekunder itu apa itu sudah ada di bab 3 ya, di landasan teori kayak gitu. Jadi kalau di kerja praktek di bab 4 tuh kalau misalnya data sekunder langsung aja sebutkan. Adapun data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama dari dokumentasi. Ceritain aja. Dokumentasi file yang ada yaitu file ini. Kemudian kepustakaan, ya nggak perlu lagi dijelaskan kalau kepustakaan itu adalah segala sesuatu informasi yang tersebar baik enggak. Langsung aja sebut kepustakaan yang digunakan adalah buku atau apa atau jurnal yang mana kayak gitu. Kemudian masuk ke analisis sistem yang berjalan, oke. Flowchart, nah ini mungkin karena Word-nya kita buka di ini kali ya, makanya dia nggak kelihatan. Nanti mungkin saya coba cek lagi. Oke, flowchart-nya cukup detail. Oke, selanjutnya kebutuhan fungsional. Ya, kita punya 4 ya. Kelola data admin, satuan obat. Nah, ini teman-teman, hapus data transaksi penjualan. Nah, itu cukup berbahaya ya, hapus admin apalagi. Jadi, analoginya gini, sebaiknya edit admin saja. Ketika adminnya pingin dihilangkan, itu kita tinggal edit status adminnya menjadi nonaktif. Sama seperti ini, mengelola data satuan obat. Ada tambah data obat, ada edit data obat, dan ada cari data obat. Biasanya 3. Transaksi juga gitu, ada tambah data transaksi, ada edit data transaksi. Tapi untuk hapus data transaksi itu jangan ya, karena kalau kayak gitu kita niatnya pakai sistem biar transparan, tapi kalau misalnya pengguna masih bisa menghapus nota, itu kan ibaratnya balik lagi kayak sistem manual, jadi notanya bisa ditilep kayak gitu loh. Jadi dibuatin nota palsu tapi uangnya kita ambil tapi notanya tidak kita lampirkan untuk kita laporkan kayak gitu. Dan masuk ke laporan untuk keuangan harian, bulanan, tahunan, dan juga laporan laba rugi. Nah, kalimat dari laporan keuangan ini menurut saya agak tricky ya. Karena kalau kita sudah bilang laporan keuangan itu kan skupnya besar. Jadi mungkin yang dimaksud di sini adalah laporan penjualan harian kali ya, penjualan harian secara harian, penjualan secara harian, penjualan secara bulanan, dan juga penjualan secara tahunan. Ya, ini mungkin jadi concern saya di event list, karena dari event list akan diturunkan nanti ke bab selanjutnya yaitu di DFD. Ya, ini DFD-nya munculnya di saya seperti ini. Mungkin saya minta tolong di-upload versi. Ya, ini yang saya maksud user interface tadi ya teman-teman. Jadi user interface-nya seperti ini aja, kotak-kotak aja, tidak perlu fancy dengan warna, dengan gambar seperti itu. Oke, cukup bagus sudah. Lampiran, oke. Nah, mungkin saya ingin sekali ngecek isian dari DFD-nya untuk saya cross-check dengan event list. Jadi nanti mohon rekan
Ari Suryanita untuk upload versi PDF. Nah, uploadnya nanti ya di bab selanjutnya, kan saya mintanya sampai bab kesimpulan ya. Nanti bab kesimpulan itu saya akan buka segera. Mohon untuk diupload versi PDF-nya. Ya, untuk teman-teman jangan khawatir ya, nilai jangan terlalu diperhatikan. Nilai yang saya pakai nanti nilai yang terakhir banget, yang ketika laporannya jadi. Jadi apapun nilainya sekarang, misalnya teman-teman jangan terlalu dipikirin, nanti yang penting itu nilai akhir seperti itu. Ya, selanjutnya dari Komang Rustini. Oke. Judulnya adalah sistem penjadwalan mata pelajaran. Oke. Judul yang sangat-sangat out of the box ya. Maksudnya out of the box tuh ya jarang lah ada pemikiran untuk membuatkan sebuah sistem untuk melakukan ini. Biasanya kan arahnya ke keuangan segala macam kayak gitu. Oke, kita langsung aja. Ini nanti kalau muncul paragraf seperti ini dengan jarak, silakan dicek before afternya. Cek properti paragraf, cek before after kan 0. Kemudian permasalahan sudah terungkap di sini. Saya agak tricky dengan hal yang kelihatan sepele mungkin ya. Setelah koma itu spasi gitu ya. Contohnya kayak gini. Komponen gitu ya. Komponen waktu, koma, spasi, penyusun. Nah, kayak gitu. Jadi nanti di cross check lagi untuk Mangrus. Mangrus hadir nggak ya? Oh, hadir. Iya, iya. Yang hadir itu aja, jadi hafal dia. Tapi nggak apa-apa lah. Setelah ini yang minggu kemarin maunya saya bahas yang bab 4, tapi saya langsung lompat aja ke ini biar lebih. Nah, yang gini-gini dirapiin nggih untuk 1, 2, 3-nya nanti pepet aja sebelah sini. 1, 2, 3-nya. Oke. Mohon cek paragraf nggih Mang Rus. Sepertinya niki belum satu spasi. Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, gimana, Bang? Silakan. Itu gimana caranya biar lebih rapat gitu, Pak? Biar nggak longgar-longgar gitu. Di kebun, di blog. Oh, iya, Pak. Gini, Komang lagi buka laptop? Nggak, Pak. Lewat HP. Oh, lewat HP, ya. Nanti di cross-check bareng ya, Niki di blog. Kemudian cari paragraf. Kemudian pastiin before after-nya 0 kayak gitu. Sama satu spasi. Ya, seperti itu. Nanti mungkin setelah ini kita bisa coba cek lagi. Ya, oke lah untuk struktur. Kalau saya sih terima-terima aja. Kalau boleh bersaran, apapun itu, subbab, dan ada gambarnya, jangan dibiarkan gambarnya seorang diri ya. Kasihin narasi. Gitu. Kayak ini logo sekolah. Gitu. Kasih aja sedikit kata-kata seperti berikut. Ini adalah logo dari Sekolah Dasar SD 2 Sangeh. Kayak gitu. Kayak ini juga struktur organisasi. Jangan struktur bab struktur kemudian langsung gambar kayak gitu. Isikan dia cerita sedikit. Jadi berikut ini adalah struktur, kemudian narasiin sedikit struktur terdiri dari ini kayak gitu. Jadinya
Ya memang seperti itu, jadi biar nggak kayak gini. Nah ini juga lokasi sekolah, langsung gambar gitu. Kasih cerita sedikit, lokasinya adalah di jalan ini kayak gitu. Hanya kalimat gitu aja, kemudian baru dilengkapi dengan gambar Niki. Nah mungkin Nika untuk masukkan, kemudian kelengkapan pendukung sarana prasarana, oke. Dan alasan memilih. Ya, sekarang kita lanjut ke landasan teori. Oke, tentang sistem. Nah, Niki dah yang Tiang bilang, Niki ada jarak. Niki coba dicek untuk before dan afternya. Kalau misalnya bingung, bisa setelah Niki kita coba diskusi lagi bareng, boleh, Japri. Nah, Niki bisa dipepetkan angka satunya di bawah ini ya. Yang lainnya dibiarkan, tapi kegeser dia semua, satu blok ini kegeser dia biar satunya di sini kayak gitu. Untuk aplikasi ya, oke. Nah, ini juga biar nggak masuk-masuk. DFD mungkin Niki bisa dirapiin. Program DKK. Ini nama orangnya program ya. Coba dicek lagi. Oke, ini sudah cukup bagus menurut saya. Yang penting konsistennya nanti konsisten untuk ini kan tabel kita sepakati tabel itu di atas ya. Jadi nanti Niki bisa dimasukkan di atas ditaruh untuk tabel. Dan untuk pembuatan tabel kanan kirinya jangan sampai lewat-lewat seperti ini. Triknya ada di klik kanan kemudian cari auto fit. Kemudian set apa gitu. Window gitu kayak ya. Jadi klik kanan tabel, cari auto fit, kemudian cari auto fit window kalau nggak salah. Nah setelah itu, oke, ada HTML, CSS, JavaScript. Oke, ini sih poin pentingnya menyusun program mengajar. Saran saya yang seperti ini yang agak penting, maksudnya yang memang sangat terkait dengan yang dibuat. Saran saya memang ditaruh paling atas dari bab 3. Ya saran sih ya. Seperti ini. Di program mengajar nih, kan ada tujuan, pokok bahasa dan juga metode mengajar. Media dan sumber, evaluasi pengajaran. Ya, mungkin ini terkait juga dengan pembuatan jadwal mata pelajaran ya. Seperti ini. Ya, nanti coba dicek lagi. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Oke, bagus. Dokumentasi, ya. Ya, oke. Ya, ini nanti kecil-kecil kayak gitu tolong dirapiin ya. Pemrograman, koma, spasi. Software, koma, spasi kayak gitu. Oke lah untuk flowchart, cuman saya nggak kebayang ini akan jadi warna orange. Nggak masalah, nggak ya nggak masalah sih. Cuman saran saya ini dibiarkan monokrom aja, garis-garis orange ini jadi ini hitam aja seperti itu. Oke, flowchart bagus. Ya, kita masuk ke sini. Ya, ini biasanya yang dicek pertama di event list adalah pastikan tidak ada hapus. Yang ada adalah ubah memang. Sehingga kalau gurunya pindah ya jangan dihapus gurunya. Kalau gurunya pindah sekolah, kita ubah status gurunya menjadi nonaktif kayak gitu. Nah, kemudian ada hapus data mata pelajaran. Nah, ini juga usahakan jangan ya. Kayak gitu. Transaksi penjadwalan. Oke, buat jadwal pelajaran hari ini. Ya, mungkin masukan untuk Omangrus mungkin kita perlu ya untuk melakukan penambahan data kelas ya. Karena di sini kelola kelasnya belum. Sedangkan untuk sebuah data mata pelajaran itu kan ada kelasnya. Walaupun kelasnya online misalnya nggak tatap muka ya suatu saat misalnya tatap muka kan sistemnya bisa dipakai juga. Jadinya untuk satu mata pelajaran itu pasti ada guru di sana. Sorry, ini dia data kelas paling atas. Kelas guru pelajaran. Kemudian, sorry mang, nggak fokus saya. Ntar lu, kurang aqua kayak ini.
Oke, kelas dulu benar, gurunya ada, mata pelajarannya ada, siswanya memang tidak dimasukkan ya? Tidak, Pak. Hmm. Oke, jadi sistem yang dibangun ini untuk memastikan tidak adanya kelas yang tabrakan antara guru dan juga kelasnya gitu ya. Dan juga mata pelajarannya. Oke, mungkin Niki aja Mang yang hapus data mata pelajaran Niki dihilangkan aja. Jadi kalau emang ada data mata pelajaran yang sudah tidak diajarkan lagi, itu tinggal di set statusnya menjadi ubah menjadi nonaktif. Jadi cukup dengan menu ubah ini aja sudah mengakomodir hapusnya seperti itu. Oke, diagram konteksnya saya lihat ya. Nah, gini Mang, jadi kita punya dua, bagian pengajaran dan juga kepala sekolah. Jadinya ada ini, kepala sekolah, hasil jadwal pelajaran. Di sini laporan namanya, sistemnya ngasih laporan. Tapi di level selanjutnya, sistemnya ngasih hasil jadwal pelajaran. Nah, inilah contoh tidak konsisten. Jadi kalau konsisten ya, kalau misalnya dia adalah hasil jadwal pelajaran, maka di sini juga hasil jadwal pelajaran kayak gitu. Sama seperti ini. Di sini disebut data penjadwalan. Padahal di level di bawahnya kita ada ngasih data kelas, data guru, data mata pelajaran, dan juga data jadwal. Saran saya, ya 1, 2, 3, ada 3 garis di sini, kayak gitu. 4 lagi sama ini, jadwal pelajaran. Jadi di breakdown satu-satu, jadi panah-panahnya jadinya banyak, kayak gitu. Nah, memang seperti itulah di FD ya, di FD emang kayak gitu. Sebentar. Ada nggak saya contoh kerja praktek yang lain ya sebentar. Waduh lambat. Oke kita skip aja. Nah Niki, misalnya di sini Komang buat tambah data kelas sama data kelas, ubah data kelas, cari data kelas. Harusnya karena panahnya masuk itu adalah 1, 2, 3 ke proses mengelola data kelas. Jadi di mengelola data kelas ini harusnya ada 3 panah yang masuk, yaitu panah tambah data kelas, ubah data kelas, dan juga cari data kelas. Tapi emang kalau boleh bersaran, sebenarnya jangan tambah, ubah gitu ya, karena ini bukan kata kerja ya, harus kata benda. Jadi ini benar kata kerja, proses. Tapi kalau panah seperti ini kan data ya. Jadi kalau data itu ya gunakan kata benda. Jadi kalau Pak ini kan data kelas, biasanya caranya tekniknya gini, data kelas tambah, data kelas ubah, data kelas cari kayak gitu. Jadi diubah kayak gitu sedikit kalimatnya sehingga yang tadinya dia adalah kata benda, kata kerja, dia berubah menjadi kata benda kayak gitu. Kurang lebih. Bentar, bentar. Oke. Oh, belum ada yang ngumpul juga sama. Sorry, sorry. Oke, nanti udah saya cek lagi. Saya ada contoh yang DFD yang memang kelihatan sangat complicated karena memang semua. Nah, ini juga ubah data mata pelajaran. Nah, itu kan kata kerja ya. Jadi nanti diganti aja untuk Komang. Nah, bagian pengajaran juga menerima data jadwal pelajaran. Harusnya di level paling atas sekalipun itu ada di sini. Sedangkan bagian pengajaran tuh hanya memberikan data, tidak mendapat informasi apapun dari sistem. Ini bukan gimana ya, karena memang proses pembuatan DFD itu harus iteratif, bolak-balik. Jadi ketika teman-teman sudah selesai membuat sampai level 1 seperti ini, teman-teman cross-check lagi diagram konteksnya, pastikan semua panah-panah ini terakomodir kayak gitu. Sama seperti ini, ada data kelas, data guru, data pelajaran, data penjadwalan.
harusnya di sini ada tata kelas, data guru, data pelajaran, data penjadwalan. 1, 2, 3, 4. Kalau nggak salah di sini juga gitu, jangan 9, 10, 11, 12 sama 1, 2, 3, 4. Jadi penamaan dari tabel niki konsisten dari atas sampai bawah. Jadi kalau di atas penjadwalan itu adalah nomor, nah ini dia contoh nggak konsisten, di atas ditulis TB penjadwalan, tapi di bawah penjadwalan. Nah itu contoh DFD yang kurang konsisten. Jadi nanti diperbaiki aja, di rename. Jadi dia harus sama persis namanya kayak gitu. Oke, ini untuk CDM. Ada data kelas, data mata pelajaran, data kelas, data guru. Ini bisa saya baca banyak kelas, satu guru ya. Satu guru ngajar banyak kelas, satu kelas diajar oleh satu guru. Ya benar, pelajaran juga gitu. Ini tahun ajaran masuk ke jadwal. Ya oke, sepertinya Komang sudah sangat kuat di struktur pentabelan ya. Mungkin saya ngecek di tipe datanya aja. Oke. Nah ini teman-teman, kalau ketemu tabel-tabel seperti ini minta tolong di blok dulu, kemudian cari auto fit to window sehingga dia rapi, dia nggak sampai lebar-lebar kayak gini. Pak nanti kan tipe lengthnya dia menjadi keterangan tuh kecilin aja, cut gitu aja, nggak usah keterangan. Tipe dan length tuh ya tipe gitu aja, nggak usah isiin lengthnya. Fieldnya sepertinya sih nggak perlu deskripsi lagi ya. Tapi kalau memang diperlukan nanti mungkin bisa diceritakan di keterangan. Kalau ini kan sudah cukup jelas ID mata pelajaran, ID kelas, kode kayak gitu. Jadi menurut saya tidak perlu dijelaskan lagi di bagian deskripsi kayak gitu. Kemudian oke, iyalah ini nggak apa-apa. Sudah oke, sudah bagus. Perancangan user interface, ya yang seperti ini yang saya maksud dengan user interface. Jadi tidak perlu terlalu fancy. Sebenarnya logo juga nggak perlu dimasukin, cukup kotak gitu aja. Oke, ini sudah cukup oke. Ya kita nggak usah perbaiki lah, biarkan aja dulu. Cuman dirapikan aja nanti untuk gambar-gambarnya. Oke. Oh ya sudah sampai penutup rupanya di sini. Ya, oke, good. Tapi ini tolong urut abjad ya. Dari A, B, C sampai turun ini sepertinya bolak-balik ya. Ini sudah ada program, tapi di sini ada lagi. Sama persis. Nanti coba tolong di cross check lagi untuk penulisan daftar pustaka. Oke. Good. Oke, good. Terima kasih banyak Komang Rustini. Ya, bisa diperbaiki lagi dikit-dikit. Pak, saya mau nanya, Pak. Nih, gimana? Revisinya dikirim di mana? Oh ya, nanti akan yang buatkan di Google Classroom. Itu bab 1 sampai bab ini ya, bab 1 sampai bab 6. Nah. Kalau yang sekarang kan baru bab 1 sampai bab 5 nih. Nanti saya buatkan lagi bab 1 sampai bab 6. Itu baru keseluruhan yang paling final nanti. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yuk, sama-sama. Oke, selanjutnya dari Hesti ya, Hesti Pararista. Fitur pada aplikasi Postpay menggunakan pendekatan Human Computer Interaction. Oke. Ya, oke, ini topiknya sangat-sangat menarik ini karena keluar dari paradigma membuat perancangan-perancangan, tapi langsung masuk ke HCI ya, Human Computer Interaction. Itu salah satu mata kuliah juga yang memang khusus membahas tentang interaksi manusia sama komputer. Nah, dalam berinteraksi manusia dengan komputer ini tentu harapannya adalah sistem dari komputer itu sedapat mungkin sangat-sangat nyaman digunakan oleh user seperti itu. Nah, ini sedang trending sih sebenarnya untuk
user interface, usability test yang kayak gitu-gitu ya. Nah, kok saya standar sih masukannya dulu, mungkin perhatikan penulisan seperti itu. Kasih. Nah, lanjut dulu. Saya oke, tinjauan umum, good lah. Jadi PT Pos yang mau diangkat di sini. Nah, ini paling inilah contohnya teman-teman, nanti minta tolong di cross check lagi. Saya nggak tahu, mungkin karena ini uploadnya dengan menggunakan Word dan saya buka di web jadinya agak berantakan posisinya, tapi nanti tolong dicek lagi landasan teori. Oke. Kalau saran saya sih halamannya nggak perlu ya, tapi nggak apa-apa lah kalau emang selengkap ini. Oke, klasifikasi sistem, langsung next lagi event list HCI. Oke, dan definisi usability menurut Jacob Nelson. Oke. Ya, jadi ada learnability, efficiency, memorability, error, satisfaction. Jadi tampilan antar muka dari sebuah sistem itu emang dinilai dari ini, 5 hal ini. Oke, sudah teratur ini ya, mengisi kuesioner, ada SPSS-nya. Nah, kita coba cek bab 4-nya. Ini dia teknologi POSP, arsitektur aplikasi POSP. Oke. Ini saya kurang paham membaca yes no-nya di sini nih gimana ya? Mungkin coba dicek lagi ya. Sama kayak ini, masukkan ID. Harusnya kan kalau decision ada panahnya ya, tapi nanti coba dicek lagi untuk rekan Hesti. Fitur utama, oke, good. Identifikasi kebutuhan akses, oke. Pengoperasian POSP-nya kayak gimana? Di sini sudah diceritakan dengan cukup jelas. Pemanfaatan juga, frekuensi aksesnya juga, oke. Satisfaction fitur, oke. Learnability, tarif murah. Oh iya, ini sudah menggunakan responden, memorability. Oke, analisis permasalahan dari hasil wawancara, oke, good. Analisis hasilnya seperti ini. Oke, ini implementasinya. Kalau boleh bersyarat, memang semua gambar ini jangan di straight ya. Jangan, kasihan loh. Ini kayak pas foto kita tiba-tiba ditarik-tarik gitu kan, aslinya mukanya lonjong tapi kelihatan lebar. Nah, kayak gitu. Nanti mungkin jangan ya. Nah, kayak ini misalnya kan kelihatan kayak di stretch ke samping. Jadi aslinya aja kalau emang mau dikecilin, cara ngecilin itu dari pojok biar rasionya masih utuh. Kayak gitu. Oke, OTP. Oke, good. Oke lah, good. Ini Oppo Dana. Ini Dana. Ya, oke, untuk rekan Hesti, ini saya nggak tahu apakah ini untuk kerja praktek apa tugas akhir ya, udah kayak tugas akhir aja soalnya nih. Ya, jadi saya nggak bisa menanggapi untuk isiannya ya, karena sepenuhnya di ranah pembimbing. Walaupun saya pernah membimbing mahasiswa untuk melakukan uji seperti ini, tapi kalau boleh bersaran, saran saya yang pertama adalah begitu Hesti membuat uji kuesioner ya seperti ini tentang 35 responden lah, bahwa segala macam, itu saya minta tolong pertanyaan dari kuesionernya itu kayak gimana, terus siapa yang dicari, kayak gitu. Itu untuk menghindari bahwa laporan ini takutnya nanti dikira, oh temu dari laporan orang membuat seperti ini, pakai untuk KP, biar enggak kayak gitu. Jadi sebisa mungkin tiba-tiba nih hasilnya sudah muncul dengan sangat bagus, kita sudah bisa bilang frekuensi segala macam, tapi kita tidak menemukan ada cerita di atasnya, di bagian sini.
Oke, ini penyebaran kuesioner, tapi saya belum melihat bentuk kuesioner yang disebarkan itu kayak gimana, kayak gitu. Mungkin saran dan masukan aja untuk diperlihatkanlah dulu ininya. Seperti ini, terdapat 20 pertanyaan yang mencakup model usability, efisiensi, memberi error, dan satisfaction. Masing-masing pertanyaan memiliki 4 alternatif jawaban. Menurut ini, nah itu tuh saran saya sih skala Likert merupakan ini nih karena dia definisi, jangan lagi dimasukkan di sorry, ini kok saya bingung ya, ini metode atau apa ya? Oke, sorry, metode penelitian ini masuknya di bab 4. Penjelasan tentang skala Likert ini masuknya di bab 3, benar. Dan 20 pertanyaannya ini harusnya muncul dong di sini. Kayak gitu, tapi malah di bab 4 yang dibahas adalah arsitektur dari cosplay. Oke, saya nggak mempermasalahkan itu nggak masalah. Yang jelas saya perlu pertanyaan-pertanyaan yang dibagikan itu. Nah, kayak gini apalagi. Pengumpulan data primer, kota dan pasar, dengan jumlah responden 100 orang. Nah, bisa nggak dibantu membuktikan 100 orang itu dapat dari mana, datanya gimana, terus isian kuesionernya mereka gimana, biar nggak tiba-tiba memunculkan angka-angka seperti ini. Kayak gitu sih. Sebentar. Ya, mungkin untuk rekan ST ya, kalau saya perlu konfirmasi sih karena uh, judulnya skala TA ya, skala tugas akhir, tapi di bagian pembuatannya itu saya perlu konfirmasi. Ya, itu mungkin untuk ini. Oke, teman-teman. Oh, ini ada Hesti. Ya, sudah bergabung Hesti. Nanti mungkin tambahannya itu ya Hesti ya. Di kalau misalnya Hesti, saya nggak tahu Hesti dari tadi sudah join atau belum. Kalau misalnya belum, nanti bisa di cross check di rekaman. Saya akan coba upload setelah Niki. Yang jelas, sebentar saya akan share screen lagi. Nah, yang jelas topiknya Hesti sangat-sangat menarik ya, karena ini skala-skala tugas akhir. Kalau misalnya mau diangkat di kerja praktek nggak masalah. Kalau misalnya penekanannya adalah di bagian isian kuesioner, nah itu minta tolong agar diperjelas dulu pertanyaan-pertanyaan yang dibagikan di bagian kuesioner tadi kayak gitu. Seperti itu ST, ini menurut saya ini sudah tugas yang layak TA ya. Layak TA. Jadi dari saya masukannya merapikan aja sama menambahkan justifikasi terhadap pertanyaan yang ada di kuesioner kayak gitu. Oke, kita lanjut ke Angelina. Kita masih ada lagi dua, Angelina dan juga Rosalia. Oke, Angelina yang di awal tugasnya masih sempat babak belur kayaknya, tapi ternyata progresnya sangat-sangat signifikan ya, sangat-sangat pesat. Saya sangat apresiasi. Bahkan bisa merampungkan sampai bab 5 ya, ini sudah ngebut sekali namanya.
Oke, untuk latar belakang saya yakin sudah dicek juga dari Bapak Gusari ya. Yang jelas kalau saya baca cepat di sini, saya bisa menangkap arahnya adalah ke jumlah siswa lagi ya. Tapi cobalah dikonfirm lagi dengan oke, kendala di sana lah jumlah siswanya dengan menggunakan Excel. Tidak ada backup data. Jadi perlu sistem informasi untuk memudahkan dalam mengelola jumlah siswa agar terstruktur gitu ya, tidak mudah dihapus. Oke lah. Untuk ranah oke, untuk Kadek Widi Gautama, selamat sudah selesai ujian kerja praktek. Semoga lancar. Mari kita rapikan bareng-bareng laporannya untuk di Metopen. Sehingga KP lulus, Metopen lulus. Nah, sorry. Saya lanjut dulu ke Angelina ya. Oke, ini logo untuk sekolah. Ikut struktur ya cukup lengkap. Ya kita pakai ini dulu lah. Apa-apa, landasan teori. Ya mungkin nanti perapian aja ya untuk subbab segala macam. Untuk rekan Angelin, rapikan penulisan agar dirapikan sesuai template. Oke, ini komponen DFD. Analisis dan perancangan, oke, good. Kebutuhan fungsional juga sudah masuk. Sistem dapat mengolah data siswa, guru, dan wali kelas. Ya, kini cukup bagus untuk flowchart. Oh, ini kaget saya tiba-tiba melihat ininya ya. Karena ternyata sistem yang dibuat sama judulnya agak gini ya. Sistem yang dibuat itu skala 100 gitu, tapi judulnya skala 10. Saran saya sistem informasi jangan jumlah siswa dipakai di judul, langsung aja perancangan sistem informasi data siswa kayak gitu. Kita coba cross check lagi judulnya. Oh iya, perancangan sistem informasi data siswa. Gimana saya ngeliat jumlah ya? Ini. Ya. Mungkin untuk rekan Angelin nanti diteliti lagi di bagian pengesahan itu masih ada jumlah data. Makanya saya tadi nangkepnya kayak jumlah data kayaknya masih ini. Tapi kalau dilihat dari DFD, saya rasa sudah cukup kompleks ya. Karena sampai mengelola kelas, mengelola guru, wali kelas, dan lain-lain kayak gitu. Nah ini juga oke ya, menurut saya skip lah untuk isi. Menurut saya ini sangat-sangat well prepare kali dibuatnya untuk DFD-nya. Benar-benar rapi, benar-benar bagus. Oke, cetak data siswa, CDM, user, oke, kemudian PDM-nya ini, struktur tabel, ya sudah disesuaikan dengan gambar di atasnya, cukup sinkron ya. Nah, ini saya maksud teman-teman. Jadi, memang kita harus membiasakan begitu ada gambar, harus dilengkapi dengan narasi terlebih dahulu, baru gambar. Kayak gini, tampilan form data guru. Jelaskan dulu narasinya, baru tampilan gambarnya. Kayak gitu. Jelaskan dengan narasi, tampilkan gambar. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Untuk bab penutup, ya dari saya paling ngerapiin penulisan aja ya, untuk rekan Angelina Yosefa. Nanti untuk revisiannya bisa dikumpul di bab 1 sampai bab 6. Nanti akan saya segera buka. Selanjutnya yang terakhir ya, Rosalia Savana. Judul topiknya adalah sistem surat masuk dan surat keluar di Sumbawa.
Oke. Ya, saya yakin ini sudah melewati bimbingan dengan Bu Wilda ya. Jadi mungkin beberapa saya skip. Ya, oke, surat penjelasannya. Ini permasalahannya. Risiko kesalahan pengetikan yang tidak sengaja. Oke, good. Sehingga kita perlu untuk membangun sistem. Oke, ini tinjauan ini sudah struktur organisasi. Nah, mungkin mata saya aja tricky kali untuk font ya. Ini font untuk ini font apa ya? Halaman disesuaikan Times New Roman 10 ya. Oke, tegasan wewenang sudah masuk. Nah, ini enaknya kalau di perusahaan daerah bikin kerja praktek, tugas wewenangnya sangat-sangat lengkap pasti dari mereka. Visi misi segala macam itu datanya relatif aman lah. Alasan memilih kerja praktek. Nah, ini menurut saya teman-teman. Jadi kita sebenarnya cukup menampilkan ini aja. Kita nggak perlu nampilin data barang, data obat, segala macam gitu sih. Kalau menurut saya, tapi itu balik lagi ke teman-teman kalau memang mau ditulis. Oke, untuk landasan teori seperti ini. Oke, data flow diagram, tabel. Oke, cukup komplit, rapi. Oke, bagus. Oke, kemudian untuk perancangan. Wah, cukup lengkap ya. Dapat membaca file ekstensi. Oh, ini adalah kelebihan dari. Oke. Ya, ya, ya. Analisis sistem. Good. Pakai waterfall. Flowchartnya rapi sekali. Oke, alur surat keluar. Fungsional, non fungsional. Ini mungkin ya. Coba dirapikan pengetiannya, dipastikan di halaman 34, di halaman 43, rapikan spasinya. Nah, ini teman-teman, kita masuk ke DFD. Ini maksud saya, di sini kita punya instansi luar, kepala BKN dan ini diagram konteks. Tapi entah kenapa di level 0 tiba-tiba ada sekretaris, ada kepala badan ini dan kepala dalam BKAD. Ini instansi luar. Tapi di sini instansi luarnya menguap terus tiba-tiba berubah jadi sekretaris. Nah, saran saya itu tolong disinkronkan ya. Kalau saya sih lebih masuk ini yang bawa naik, kemudian semua isiannya itu adalah sama. Nah, cuman ini kok dari saya ubah tambah itu data tambah pakai data ubah pakai gitu. Kalau ubah data itu proses dia, sedangkan panah ini bukan proses ya. Bacanya bukan sekretaris ngubah data ke proses mengelola data, tapi bacanya adalah sekretaris ngasih data, yaitu data ubah apa gitu, misalnya surat, ke proses kelola data pengguna kayak gitu. Ini level 1 sudah, otomatis disesuaikan kalau emang mau diperbaiki nanti. Ini cukup ini ya, kompleks ya, kayak sudah siap seminar aja nih laporannya. Oke lah. Oke. Cukup bagus ini. Komplit sekali ini, dah siap maju seminar kayak ini. Ya, tinggal lagi satu bab lagi. Nanti silakan dikumpul nanti saya buka linknya untuk pengumpulan. Oke, selesai sudah teman-teman. Saya hanya cross check itu.
Iya, untuk Ari Suryanita silahkan diupload nanti Ari gini PDF-nya. Untuk rekan Widi Gautama ditunggu undangan makan-makan habis ujian KP. Nggak Bercanda, dapet ya bercanda. Pak. Ya, yang penting berlalu dulu lah ujiannya. Setelah nikah kan kita tinggal rapiin laporan seperti itu. Iya Pak, tinggal merasakan revisi manis aja. Iya, revisi manis. Tanggal berapa aja pengumpulan nih? 24 Januari ya? Di Perpus ya? Iya Pak, 24. Belum ada perubahan. Diperpanjang. Hah? Diperpanjang, tapi tetap nggak sih pengumpulannya? Pengumpulannya 24 Januari kayaknya. Pengumpulan 28 Pak. Pengumpulan laporan kerja 28. Oh ya 28 ya. Nika jadiin target jangan sampai lewat dari 28 Ika. Jadi teman-teman nanti untuk Metopen sih saya masih open terus ya. Saya tahu sih teman-teman mungkin karena kesibukan, karena fokus di KP segala macam. Jadi dari sekian mahasiswa yang ngumpul masih sedikit, tapi saya tidak masalah. Maksudnya nggak masalah tuh gini, selalu ada ruang untuk nanti perbaikan. Jadi kapanpun itu, saya nggak ada istilah telat ngumpul gitu nggak ada ya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Untuk teman-teman yang dengerin di YouTube juga semoga tersentuh lah hatinya. Waduh, selama ini saya nggak ada ngumpul tugas karena nggak enak, kayak telat kayak gini, jangan merasa nggak enak. Japri aja saya kirimin saya laporannya, terus bilang kesulitannya di mana. Gitu. Bahkan kalau teman-teman dalam kondisi yang saya bingung milih topik KP pun, teman-teman nggak usah bingung karena biar nggak teman-teman gagal di 2 mata kuliah, di KP-nya terhambat, kemudian di Metopen juga gitu. Jadi di Metopen tuh kalaupun misalnya teman-teman buntu di KP, ya kita coba upayakan Metopennya biar nggak buntu. Jadi kita akan coba carikan topik yang kira-kira bisa diselesaikan untuk menyelesaikan mata kuliah ini. Kalau memang kondisinya kayak misalnya teman Widi misalnya sudah selesai ujian dan tinggal merapikan kan sekali merangkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Nah kayak gitu sambil menyelam minum air gitulah istilahnya. Jadi revisian KP selesai, bareng diskusi sama saya dengan di Metopen, nilai KP keluar lulus, nilai Metopen juga keluar lulus. Jadi harapannya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitulah untuk teman-teman yang ada di luar dari live session ini yang kebetulan nanti dengar di YouTube gitu misalnya. Ya, mungkin seperti itu aja dulu teman-teman. Saya akhiri karena pas jam 4 sekarang ini ada rapat lagi saya di kampus. Jadi harus saya akhiri. Terima kasih partisipasinya teman-teman di live session ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Teman-teman yang belum ujian jangan berputus asa. Pasti diperpanjang ya. Jadi mahasiswa saya juga yang KP banyak yang belum ujian, tapi jangan itu dijadikan patokan tanggal 18 ini. Teman-teman terus saja berprogres, dikerjakan, dirapikan. Tantangannya dalam setiap kerja praktek memang seperti ini. Kita harus ngelawan moodnya kita biar kita bisa fokus untuk ngerjain laporan. Nah, kayak gitu. Itu yang berat. Jadi sebenarnya bukan masalah teman-teman kurang rajin atau gimana. Kadang-kadang teman-teman bingung untuk apa yang harus saya buat seperti itu. Jadi karena bingung apa yang mau dibuat, jadilah tidak buat apa-apa kayak gitu. Nah, cara untuk mengatasi kebingungan apa yang harus dibuat adalah kontak pembimbingnya. Begitu pembimbingnya responnya kurang, misalnya kontak saya kayak gitu. Jadi sebenarnya saya seperti backup juga untuk teman-teman yang KP. Kayak gitu sih. Oke teman-teman, saya akhiri. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan ya. Selamat sore semua. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.